welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan review barang apa aja sih yang bakal kita bawa pas mau lahiran ke rumah sakit. Oke, Mams, langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama, jangan lupa siapin tas seperti ini ya, Mam. Tas baby ini untuk perlengkapan baby kita. Tapi jujur, Mams, aku nggak muat cuma satu tas gini. Jadi dulu waktu aku ke rumah sakit tuh aku bawa koper sama bawa tas ini. Itu aja masih kurang, Mams, karena aku kan lahirnya sesar ya. Jadi kurang lebih dulu itu 5 hari, jadi cukup lumayan banyak lah keperluannya. Tapi untuk yang lahiran normal mungkin segini cukup kali ya, kan cuma sehari aja kan ya. Iya, Mas, aku punya saran nih. Sebaiknya semua peralatan baby atau peralatan ibu itu dipersiapin seminggu sebelum HPL ya, Mams. Karena takutnya kan kalau pas hari H nih kan pasti panik kan, Mams. Jadi mungkin gak sempet bawa ini itu. Jadi aku saranin buat persiapin semuanya sebelum berangkat ke rumah sakit. Jadi biar nggak ada yang ketinggalan. Jadi pas hari hanya itu kita nggak yang ribet harus bawa ini bawa itu. Jadi tinggal langsung bawa aja deh satu tas ini, karena kan kita udah packing semuanya di dalam tas. Oh ya, Mams, ini aku mulai dari barang-barang perlengkapan si baby dulu ya. Yang pertama yaitu bedong ya, Mams. Bedong ini penting banget, jangan sampai ketinggalan. Karena buat pembungkus bayinya nanti ya. Oh ya, Mams, aku punya tips nih untuk memilih bedong. Carilah bedong yang bahannya kaos ya, Mams, seperti ini. Karena ini tuh kalau dipakai tuh nggak panas, jadi dia tuh lembut terus adem gitu kayaknya. Ini juga sama, bahan kaos juga, tapi ini yang polos dan ini yang motif. Biasanya ini aku pakainya dari merek Velvet Junior ya, Mams. Ini bagus banget sih kalau menurut aku, enak banget gitu kalau dipakai. Yang kedua yaitu kemben ya, Mams, atau amben gitu. Ini kalian boleh pilih salah satu sih yang langsung instan kayak gini. Ini instan ya, Mams. Jadi kita tinggal ngerekatin aja. Direkatin gini. Udah gini aja. Atau mau yang bedong yang jadul. Kok bedong, sorry. Apa? Gurita. Ini gurita, Mams. Pakai gurita juga boleh. Atau pakai amben yang langsung ini juga boleh. Tapi kalau dari rumah sakit sih nyarinya yang kayak gini aja, Mams, biar nggak begitu ngap gitu kayak katanya di bayi, yang instan aja. Tapi kalau biasanya kalau di kampung aku ya, Mams, itu pakainya yang ini, pakai yang masih jadul, pakai apa, gurita. Maaf ya, Mam, guritanya udah jelek gini soalnya ini bekas anak aku. Selanjutnya yaitu baju bayi. Baju bayi ini penting banget ya, Mams. Ini jangan sampai ketinggalan pokoknya, karena kalau nggak pakai baju kan gimana baju kita. Oke, selain baju kita juga harus siapin celana pop kayak gini ya, Mams. Ini aku saranin baju sama celana popnya ini mending bawa yang banyak kalau sesar ya, Mams. Ini aku ceritanya yang sesar aja ya, Mams. Kalau yang normal kan ya hampir sama sih, cuma kan kalau normal kan lebih
ini ya, lebih sedikit. Berikutnya yaitu Pampers. Ini sebenarnya juga wajib sih mams, cuma di rumah sakit aku bersalin itu sebenarnya kayak Pampers, bedong, terus baju itu sebenarnya udah disiapin mams dari rumah sakitnya. Cuma namanya kalau Pampers sih oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau baju sama bedong kan ini ya mams, kalau dari rumah sakit kan ya tau lah gitu pastinya. Mending pakai baju sama bedong aku sendiri. Tapi kalau Pampers dulu sih aku ini sih mams dari rumah sakit sih, soalnya aku untuk biaya perawatan anak, kamar anak aja itu sehari 600.000. Jadi mending dimanfaatin dong, ngapain kita bawa ininya sendiri. Pokoknya perlengkapan mandi sama anak waktu di rumah sakit itu aku semuanya dari rumah sakit karena bayar sendiri mams waktu itu. Untuk selanjutnya yaitu selimut. Selimut ini juga penting banget ya mams, ini buat si dedeknya. Kalau untuk ibu sih sebenarnya udah ada sih dari rumah sakit, jadi ini selimut, cari selimut yang lembut ya mams. Oh ya mams, juga ini ya mams, apa namanya, untuk biasanya persiapin kasa mams untuk pusar si bayi. Cuma biasanya kalau di rumah sakit atau di rumah bersalin gitu udah disediain sih mams biasanya. Jadi untuk jaga-jaga mending bawa aja ya mams. Jadi bentuk kasanya seperti ini. Untuk selanjutnya kita jangan lupa bawa tisu-tisuan. Yang pertama yaitu tisu kering sama tisu basah. Ini perlu banget mams, jadi jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya yaitu topi bayi mams. Ini juga perlu banget sih, jadi bayi kita biar kepalanya nggak kedinginan, makanya kita pakein topi. Berikutnya yaitu kaos kaki sama kaos tangan bayi. Ini juga penting ya mams, biar bayi kita tidak kedinginan. Oke, selanjutnya yaitu baby blanket. Ini dipakai buat pas nanti pulang dari rumah sakit atau rumah bersalin gitu ya mams. Jadi ini waktu pulang kan pasti ada udara-udara gitu mams, hawa dingin gitu, jadi biar bayinya nggak kedinginan, jadi dikasih baby blanket gitu. Kemudian dot bayi ini sebenarnya nggak penting-penting banget sih mams, karena selain karena kan kalau habis lahir itu kita yang nyusuin langsung gitu, jadi ini buat jaga-jaga aja. Oke mams, kalau ada yang nanya nih, mams kalau di rumah sakit itu kita perlu bawa peralatan si dedek yang buat skincare gitu nggak, atau kayak sabun mandi, bedak bayi atau apa gitu? Kalau menurut aku nggak perlu sih mams, karena itu semua udah disediain sama rumah sakit. Tapi balik lagi, tergantung rumah sakit masing-masing ya mams, karena kan rumah sakit kan kebijakannya berbeda-beda. Jadi ada yang semua disediain, ada yang kita harus bawa sendiri gitu. Tapi kalau di rumah sakit yang tempat aku bersalin kemarin, semua itu udah dari rumah sakit mams. Soalnya untuk biaya perawatan bayi seharinya itu aku bayarnya 600.000 mams. Jadi semua udah perlengkapan bayi aku udah nggak perlu sih, dan aku sebenarnya juga bawa, cuma nggak kepakai. Yang terakhir peralatan bayi yang harus kita bawa yaitu gendong bayi, karena nanti pas kita pulang kan buat gendong nih mams, jadi ini juga penting sih kalau menurut aku.
Oke, selanjutnya kita ke peralatan ibu ya, Mams. Jadi yang pertama yang dibawa itu sebenarnya Softtek Maternity yang seperti ini. Itu wajib banget, Mams, di bawah. Ini itu penting kalau buat kan biasanya kalau habis melahirkan kan kita mengeluarkan darah cukup banyak ya, Mams. Makanya kita disaranin pakai Softtek Maternity, bukan Softtek yang biasa. Selain Softtek, kita juga butuh breast pad. Ini kalau tapi ini sebenarnya untuk hari-hari berikutnya sih, Mams. Kalau biasanya hari pertama, apalagi hari pertama ya, Mams, hari pertama hari kedua itu belum lancar, belum itu sih susunya. Cuma nanti kalau udah lancar gitu, biasanya kan ini kayak ada netes-netes gitu, jadi wajib pakai breast pad. Kemudian alat penyedot ASI ini juga wajib dibawa sih, Mams, kalau menurut aku. Soalnya ini untuk ngebantu mompa ASI gitu, biar ASInya keluarnya lebih banyak. Kemudian baju ganti. Kalau baju ganti dulu aku bajunya pakai dari baju rumah sakit ya, Mams, karena aku dulu disediain sama rumah sakit bajunya. Cuma kadang sih aku pakai baju aku sendiri gitu, tapi aku pilih baju yang kancing depan ya, Mams, jadi kalau menyusui itu gampang. Oh ya, Mams, selain baju si ibu, baju ayah juga jangan lupa ketinggalan ya, Mams. Peralatan ayah sama baju ayah itu juga wajib dibawa. Selain baju, kita juga wajib bawa peralatan mandi ya, Mams, kayak sikat gigi, sabun mandi, shampoo, kayak gitu. Itu juga nggak boleh ketinggalan. Ya, Mams, yang paling wajib juga yaitu korset, Mams. Jadi aku dulu pakai korset yang gini. Oh iya, untuk kayak kain jarik terus sarung gitu butuh nggak sih? Kalau aku dulu bawa, Mams, cuma nggak kepake karena dulu waktu di rumah sakit semua kain-kain itu dari rumah sakit, Mams. Jadi untuk jaga-jaga aku kemarin bawa sih, cuma nggak kepake. Oke, itu dulu ya, Mams, dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.